Pria ini hendak diperkaos oleh bos preman di kamar penjara. Pria culun ini tak lain adalah tahanan baru di sel ini. Di bawah ancaman, pria yang baru 1 hari masuk penjara ini menuruti semua keinginan bos preman itu. Tahanan ini bernama Andre. Sementara teman Andre yang juga baru masuk penjara, ia dihajar oleh para penghuni sel lainnya. Inilah kekejaman yang terjadi di salah satu penjara di negara Thailand. Andre pun dipaksa melayani keinginan para penghuni tahanan pada malam itu. Dikisahkan sebelumnya, Andre yang merupakan pria bertulang lunak ini dimasukkan penjara karena atas tuduhan telah mengedarkan obat terlarang. Namun Andre menyangkal bahwa ia tak mengedarkan barang apapun. Ia hanyalah pria bertulang lunak yang sering mencari pelanggan, khususnya pria hidung belang. Sementara teman baru Andre yang bernama Pue, ia dimasukkan penjara karena menghabisi preman di kampungnya. Pue adalah bujangan yang hidup seorang diri. Ibunya baru saja meninggoy dan ayahnya meninggoy saat Pue masih bocil. Untuk hidup, Pue sering ikut bertarung di tinju Muang Thai secara ilegal. Pue pun tinggal di perkampungan kumuh yang banyak preman dan pengedar barang haram. Hingga saat Pue hendak mencari pacarnya, Pue bertemu seorang bos preman di kampungnya. Preman ini menghina Pue. Pue yang tak mau mencari masalah, ia menahan sabar saat dihina preman kampung itu. Namun preman ini menghina ibu Pue yang meninggal karena sakit kelamin. Mendengar itu, Pue langsung marah dan mencekik preman itu, hingga pacar Pue yang baru datang memisahkan keributan itu. Namun saat Pue hendak pergi, preman itu kembali menghina mendiang ibu Pue, hingga Pue kembali emosi, dan inilah yang terjadi. Karena menghabisi preman kampung itu, Pue pun dijebloskan ke penjara, dan saat masuk penjara, ia bertemu Andre sang pria bertulang lunak. Andre dan Pue dimasukkan ke sel blok A. Sebelum masuk penjara, Andre dan Pue rambutnya dicukur. Hingga mereka pun bertemu dengan bos blok A yang bernama Ber. Hingga Andre yang bertulang lunak pun diperkaos rame-rame oleh Ber dan gengnya. Dan Pue dipukuli secara ramai-ramai seperti di awal cerita. Saat pagi, semua tahanan berkumpul di ruang makan. Di tempat ini juga ada kelompok tahanan dari blok B. Tahanan blok B dipimpin tahanan bernama Alek dan wakilnya bernama Parang. Alek dan Parang ternyata berbeda dengan Ber, karena Alek dan Parang tak kejam dan akrab dengan penghuni sel blok B. Pue yang babak belur dan baru bangun, ia berjalan mengambil makanan, namun ia berpapasan dengan wakil Ber, hingga makanan Pue pun ditendang oleh wakil Ber. Sebenarnya Pue sudah sangat geram atas sikap para napi ini. Pue ingin melawan, namun ia mencoba bersabar karena ia tak mau hukumannya bertambah lama. Pue hanya ingin cepat keluar dari penjara untuk menikah dengan pacarnya. Parang yang merupakan wakil ketua tahanan sel blok B merasa kasihan dengan Pue. Namun Alek ketua sel blok B meminta agar Parang tidak ikut campur urusan sel blok A. Setelah makan, Pue yang sedang mandi, ia kembali didatangi Ber. Ber menjelaskan kalau mandi di tempat ini tidaklah gratis, tapi Pue harus bayar pada Ber. Tentu saja Pue mengatakan kalau ia tak punya uang sepeser pun. Karena Pue tak punya uang, Ber meminta Pue berlutut di hadapannya. Setelah Pue berlutut, Ber membuka sandal dan ia mulai menendang Pue. Ber kemudian meminta Andre untuk ikut menendang Pue. Tentu saja Andre tak mau. Hingga Ber pun kembali menyakiti Andre sang pria bertulang lunak. Sebagai petarung Muang Thai, apakah Pue bisa melawan Ber dan gengnya? Kita lanjut ke part 2.